Assalamualaikum teman-teman semua, back again with me on my vlog Bella Fauzi. Kali ini hari Minggu pagi ya, wah tumben-tumbenan nih aku sudah ada di Perpustakaan Nasional. Jadi ini aku diundang sama anak-anak mahasiswanya Ibu Maimun Herawati. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Ibu Maimun itu adalah salah satu delegasi di Global Sumut Flotilla yang mewakili Indonesia gitu ya, bersama adekku Ciki Fauzi. Nah, pada saat vlog ini dibuat, Bu Maimun dan Ciki nampaknya masih di luar negeri ya, masih di Eropa untuk menjalankan misi mereka di sana. Nah, tapi karena Bu Maimun itu juga adalah seorang dosen, kalau nggak salah dosen komunikasi di Unpad ya, correct me if I'm wrong guys. Jadi Bu Maimun itu punya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang juga pro Palestina, dan para mahasiswanya ini banyak bikin gerakan-gerakan sendiri gitu yang turut menyuarakan visi yang sama, tapi jenis kegiatannya tuh banyak gitu. Nah, untuk acara hari ini di Perpusnas itu tuh ini namanya tuh Smart 171. Smart itu ada kepanjangannya, aku lupa. Pokoknya ini ya dibikin sama murid-murid Ibu Maimun, di mana di dalamnya itu adalah acara solidarity yang sama-sama di dalamnya itu adalah kumpulan orang-orang yang menyuarakan isu Palestina gitu. Jadi nanti di acara hari ini itu di dalamnya tuh ada ya, aku mewakili teman-teman musisi yang berkolaborasi dalam Tanah Para Nabi Movement bersama Friends of Palestine. Jadi nanti mungkin aku akan nyanyi mempresentasikan lagu yang sudah pernah kami buat, dan kami berencana akan terus berkarya gitu untuk menyuarakan isu kemanusiaan ini. Terus juga ada teman-teman kayak Erlangga Grescinov gitu. Dan ada perwakilan dari Greenpeace juga gitu. Nah, itu mereka semua adalah teman-teman kami yang juga sangat concern terhadap isu Palestina, dan nanti kami akan inilah berdialog, berbincang gitu di talk show yang akan digelar di Smart 171 ini, kalau nggak salah nama acaranya itu. Ya, kita lihat seperti apa acaranya guys. Ini di lantai 2 kalau nggak salah, acara di lantai aula lantai 2 ini. Kita lihat seperti apa keseruan acaranya. Wish me luck ya. Let's go. When my days end, I must just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again, even in another lifetime. Baby. Ibu, Bapak, teman-teman semuanya, saya mewakili Ibu Maimun Herawati ya, yang sedang dalam misi menembus blokade Gaza. Ini adalah misi yang luar biasa, yang tidak hanya dilakukan oleh Teh Imun dan teman-teman semuanya, para aktivis yang sedang berlayar di lautan saat ini, tapi ini adalah misi kita bersama. Ketika dari dulu kita melihat para pejuang di Palestina yang melakukan intifada, melemparkan batu kepada tank, kita belajar tentang bagaimana perjuangan melawan kemustahilan. Ya, dan semangat itu yang harus kita miliki saat ini. Ya, jangan sampai kita merasa kecil ketika berjuang membersamai kemerdekaan Palestina, ya, karena kita merasa lawan kita besar gitu ya. Dan ini yang harus jadi semangat kita. Kita nggak boleh mundur, kita nggak boleh berputus asa, nggak boleh merasa kita hanya sesuatu hal yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Li'annani ash'ur bi'anni fi baladi wa lastu ghariban 'an hadhihi al-balad. Karena saya merasa saya di sini berdiri di negeri saya sendiri, dan saya tidak merasa asing di Indonesia. Indonesia wa Palestin, nahnu sya'bun wahid. Indonesia dan Palestina, kita adalah satu bangsa. منذ بداية الحرب ولحتى الآن. Dari awal perang sampai sekarang. أحيانا أسألهم هل يوجد لكم طعام؟ Kadang-kadang saya bertanya sama mereka, apakah kalian memiliki makanan? يقولون لي أحيانا نعم لدينا طعام من إندونيسيا. Dan mereka kadang-kadang menjawab, iya, kami ada makanan dari Indonesia. شكرا لكم وشكرا لإندونيسيا. Terima kasih untuk kalian, dan terima kasih untuk Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Saya ingin menyapa Assalamualaikum Bapak Abdul Fattah, Dubes Palestina untuk Indonesia ya. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Abdul Fattah. Thank you so much for coming here. I'm sorry, I'm going to speak in Bahasa. Yeah, I hope she will translate it in English or in Arabic ya for you. Okay. Perkenalkan teman-teman, saya dengan Bella Fauzi, mewakili dari Tanah Para Nabi Movement. Ini adalah sebuah movement kolaborasi karya seni yang menyuarakan isu-isu Palestina yang awalnya itu diprakarsai oleh ya saya bersama kedua sahabat baik saya, ada Mbak Anissa Teresia dan juga Mbak Via Anggreni atau Via Fellow. Jadi kami itu berawal dari keresahan setelah Tufanul Aqsa ya tahun 2023 bulan November 7 November itu. Jadi aku merasa pada saat itu kok kayaknya seniman masih belum cukup banyak ya yang menyuarakan isu Palestina ini gitu. Padahal ini kalau misalnya dilihat nih eskalasinya ini udah parah banget, dan korbannya tuh udah kayak nggak pandang bulu gitu kan, semua yang diterabas, nggak cuma bapak-bapak tapi ibu-ibu, anak-anak, benar-benar nggak pandang bulu gitu. Dan segitu banyaknya korban genocide di Gaza gitu yang jumlah korbannya itu juga ya luar biasa besar, apalagi sekarang gitu ya, karena kan genocide is still going on gitu. Nah pada saat itu tahun 2023 itu di bulan Oktober, setelah 7 Oktober aku melihat kok kayaknya sudah ada sih beberapa kolaborasi atau lagu-lagu tentang Palestina, tapi aku merasa kayak ini kayaknya masih kurang dibus lagi deh. Kayaknya kalau misalnya Israel dengan agenda Hasbara atau Todaannya aja tuh bisa segitu getolnya mereka, padahal mereka salah tapi mereka yakin gitu karena backingannya gede gitu kan, mungkin ya they have the money, they have the power and so forth gitu. Tapi kan kita we are on the right side of history gitu. Kenapa kita suaranya bisa kalah sama mereka gitu, padahal kan kita yang benar, maksudnya ya kita yang membela Palestina, yang mendukung Palestina, saudara-saudara kita untuk merdeka seutuhnya, karena kan sesuai dengan Undang-Undang 45 kemerdekaan adalah hak segala bangsa ya teman-teman ya, bukan cuma untuk Indonesia aja tapi juga untuk Palestina dan seluruh dunia gitu. Kita semua berhak untuk menjadi bangsa yang merdeka. Nah dari situ aku mikir gimana ya caranya ya supaya pesan-pesan kepalestinaan ini atau isu-isu yang mendukung keberpihakan kepada Palestina ini bisa terus bergaung gitu, bahkan kalau bisa sampai lintas generasi gitu. Nah di situ tuh aku sadar bahwasannya penting banget kita melakukan yang namanya kolaborasi ya teman-temannya, kolaborasi mungkin ya lintas community, lintas faith mungkin if that's possible, sama kita punya keberpihakan yang sama gitu kan. Dan juga disampaikan kalau saya waktu itu sama sahabat saya Mbak Via dan Mbak Tere bilang kita tuh harus bisa membahasakan isu ini se-pop culture mungkin, biar nggak cuma komunitas-komunitas itu aja yang peduli dan paham akan pentingnya isu Palestina ini, tapi kalau bisa masuk gitu sampai ke ranah-ranah. Ya tadi makanya karena Mbak sebelum ini bener banget yang dia bilang bahwasannya ilmu atau sejarah Palestina tuh harusnya masuk ke kurikulum kita gitu, karena sebenarnya pemahaman seperti ini harusnya tuh ditanamkan sedari kita kecil gitu, sedari kita di bangku sekolah harusnya paham kenapa Palestina itu penting untuk kita bela. Kalau perlu mereka dikasih tahu bahwasannya Indonesia itu merdeka karena ada jasanya orang-orang Palestina juga. Teman-teman tahu ya, yang ada mufti dari Palestina, terus juga Bapak Ali Taher itu adalah sosok-sosok yang sangat berjasa sekali dalam membantu Indonesia mencapai kemerdekaannya. Maka sudah sepantasnya saat ini Indonesia tuh membayar hutang budinya kepada Palestina, karena dulu kita juga dibantu mereka. Sekarang kita sebagai saudara kita harus membantu saudara-saudara kita di Palestina dong ya kan. Sampai kapan? Sampai mereka merdeka seutuhnya. Nafika
menyala sampai Palestina merdeka. Kami takkan diam, tidak untuk kali ini. Suara kami akan terus menyala sampai seluruh Palestina kembali merdeka. Suara kami akan terus menyala sampai seluruh Palestina kembali merdeka. Sementara terjadi dan barang lagi kemanusiaan lagi. Dan barang lagi dan ada yang lagi. Dan ada yang lagi. Semuanya, Free Palestine! 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 Suara kami akan terus menyala sampai seluruh Palestina kembali merdeka. Diam, diam, nanti kayak asal. Allah Akbar, Free Palestine. One mic dancer, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Iya, jadi pertanyaannya dari Sarah tadi why gitu ya? Strong why, ya. Oke, strong why kenapa kita harus membela Palestina? Oke, kalau dari saya pribadi, saya merasa saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim dan sebagai warga negara Indonesia, kalau tidak membela Palestina tuh, aku merasa kayak nggak normal. Aku tidak merasa sebagai individu normal kalau sampai tidak membela Palestina gitu, karena segitu biadabnya orang-orang Zionis dan Sriwil itu ya membantai Palestina. Nggak hanya di Gaza yang paling parah, tapi sebenarnya di West Bank juga mereka kan dijajah juga sebenarnya gitu. Itu dari sisi kemanusiaan, dan kita kalau misalnya ngelihat kezoliman di depan mata kita, di mana kita ngelihat live stream genocide dan kita bisa menormalisasi itu dan pura-pura everything's fine, itu aja tuh menurut aku udah sakit gitu. Jadi waras ya. Iya. Untuk membela Palestina. Betul. Yang waras ya, jadi demi kewarasan ya Jangan apa aja. Iya benar, jangan menormalisasi itu lah. Kalau misalnya menurut lo iya salah, Iya. masa lo diem bersuara gitu. Siap. Itu satu dari segi kemanusiaan. Kedua dari sisi aku sebagai Muslim, alhamdulillah gitu. Jadi kita kan pasti kan belajar sejarah-sejarah Nabi, cerita-cerita Nabi gitu. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj gitu ya, kenapa Masjidil Aqsa tuh bisa sepenting itu, karena sebenarnya chip dari yang dulu kita kan sejarah Islam itu kiblat pertama kan di sana. Betul. Iya kan, terus tempat Nabi Muhammad SAW waktu mau kan Isra kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu. Nah itu kan Mi'raj itu kan lokasinya ada di Palestina gitu. Dan sekarang di mana kita menyaksikan negeri para nabi itu dijajah dengan begitu sadisnya gitu ya sama Zionis Israel, dan kita melihat saudara-saudara kita di Palestina nggak hanya kaum Muslim ya, tapi juga kaum Nasrani juga ikutan dibantai, rumah-rumahnya dihancurin, tempat ibadahnya dihancurin, keluarganya dibunuh-bunuhin. Masa iya sih kamu sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang manusia tuh nggak tergerak hatinya kayak ngomong, hey that's wrong gitu, you shouldn't do that gitu. Masa lu diem aja, masa lu kayak, oh kasihannya kayak, oh nggak mau lihat gitu, terus kayak ya udah kembali melanjutkan hari-hari kamu, sementara di sana tuh genosida masih terus berlangsung gitu. Kalau aku pribadi sih aku merasa kayak hati aku resah gitu ya. Nah itu kalau dari sisi
sebagai manusia dan juga seorang muslim gitu, karena kita ya dari mana ya Palestina itu adalah tanah yang sangat penting bagi tiga kepercayaan samawi ya, Muslim, Nasrani dan juga Yahudi gitu. Kalau dari sisi sebagai warga negara Indonesia, karena aku ngerasa kita ini tidak akan pernah bisa merdeka kalau tidak salah satunya didukung oleh ya saudara-saudara kita di Palestina pada saat itu ya, Mufti Al-Amin Al-Musaini dan juga pengusaha Palestina ya, Ali Taher, tapi nggak punya burger ya, nggak punya burger, semua burger dari Allah ya, tapi dermawan juga kan, karena Masya Allah banget, Bapak Ali Taher itu mendonasikan sebagian besar tabungannya kalau nggak salah waktu itu di Bank of Arabia. Dia bilang katanya, nih harta gua geplok, gua kasih semuanya tuh buat kemerdekaan lu. Ih sono, ambil gelar merdeka sono. Iya kan, itu kan kayak udah kalau sahabat aku KTR itu bilang Islam tuh is so beautiful ya, karena begitu brotherhood-nya itu udah kebentuk, kayak gue bantu deh gitu, yang penting lu jangan dijajah lagi gitu. First we keep problems are evaporating. Baby, I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight again, even in another lifetime. Alhamdulillah sudah selesai acara Kaleidoskop Smart 171. Ada temanya tuh, jadi kayak merawat satu dekade, merawat solidaritas dan menjaga pergerakan. Dan di sini konteksnya adalah pergerakan dalam membela Palestina sampai mencapai kemerdekaannya gitu ya. Jadi tadi kita Masya Allah seru banget, ada sambutan dari Kedubes Palestina untuk Indonesia, Bapak Abdel Fattah, tadi alhamdulillah sempat hadir. Terus juga ada perwakilan dari Gerakan Baik Berisik, ada perwakilan dari Greenpeace juga, dan teman-teman Smart 171 sebagai penyelenggara acara hari ini. Pokoknya hari ini kita benar-benar menyuarakan keberpihakan yang sama ya, berdiri bersama Palestina in the name of solidarity, love and humanity. Kita di sini semua berkumpul gitu. Tadi kita juga ada talk show membahas kenapa sih penting untuk menyuarakan isu ini gitu. Why we should keep talking about Palestine gitu. Nah, tadi ada beberapa narasumber dan aku juga ditanya tentang hal itu gitu. Kalau dari jawaban aku sendiri tuh ada 3 gitu. Ada aspek aku sebagai manusia, aspek aku sebagai seorang muslim, dan aspek aku sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik gitu. Kalau kita bisa menjalankan 3 fungsi ini aja gitu ya sebagai seorang manusia normal, ada banyak sekali alasan gitu kenapa kita harus terus bersuara dengan cara apapun yang kita bisa sampai Palestina merdeka. Karena begitu kita berhenti bersuara, itu berarti kita melegalisasi atau menormalisasi yang namanya penjajahan, dan itu berarti sebenarnya kita belum merdeka juga gitu. Karena terbukti dengan kita terbiasa melihat penjajahan di depan mata dan kita nggak protes sama sekali, kita nggak marah sama sekali, itu berarti harus harus ditelisik lagi, harus dikaji lagi nih sebenarnya hati kita nih masih human enough nggak sih gitu, masih normal nggak sih gitu. Karena begitu banyak kezaliman yang terjadi di depan mata dan kita diem aja, which is seharusnya kita tidak seperti itu. Jadi ya senang aja sih acara-acara seperti ini tuh bisa kembali menguatkan gitu ya. Kalau katanya siapa ya, Mbak Tere ya, menguatkan ukhuwah, asik, menguatkan tali persaudaraan gitu ya, menguatkan silaturahmi juga. Karena dalam berjuang itu kita nggak bisa sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama, harus saling berkolaborasi gitu. Dan tadi aku juga senang aku mempresentasikan karya kolaborasi kita juga yang Tanah Para Nabi Movement bersama Friends of Palestine yang Tanah Para Nabi. We're working on some others collaboration in music. Jadi kayak aku minta doanya buat teman-teman semua sih, semoga perjuangan kita untuk Palestina ini tetap bertahan dan semakin banyak bentuk perjuangannya, baik dari segi edukasi maupun dari segi karya gitu, karya berkesenian gitu, bisa dari musik, film dan lain sebagainya. Yang penting kita satu suara, yaitu adalah dukungan terhadap Palestina dari Indonesia sampai Palestina merdeka gitu. Segitu aja vlog dari aku, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, and thanks again untuk Smart 171 udah mengundang aku hari ini.
Semoga bisa memberikan berkah dan manfaat yang baik. And thank you so much for watching my vlog. See you on my next video. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I love this Kasih. song.